Pernah nggak sih, kamu lagi di jalan, terus kepikiran? Sebenarnya siapa yang bertanggung jawab kalau jalan macet? Siapa yang menentukan aturan lalu lintas? Dan kalau ada pelanggaran, kenapa polisi yang menindak? Ternyata jawabannya nggak sesederhana polisi. Ada pembagian tugas yang jelas di dalam UU Lalu Lintas. Di Pasal 5 UU Nomor 22 Tahun 2009, negara bertanggung jawab atas lalu lintas dan angkutan jalan. Tapi pembinaannya bukan berarti semuanya dikerjakan oleh satu instansi. Pembinaan lalu lintas mencakup 4 hal: perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan. Jadi, kalau kita sederhanakan, pemerintah harus memikirkan jalannya mau seperti apa, aturannya bagaimana, bagaimana supaya lalu lintas tetap berjalan, dan bagaimana memastikan aturan itu dijalankan. Nah, disinilah hal menariknya. Tugasnya dibagi berdasarkan bidangnya. Misalnya urusan jalan, ada kementerian yang menangani bidang jalan. Urusan sarana dan prasarana lalu lintas, ada instansi yang bertanggung jawab di bidang tersebut. Urusan industri, ada kementerian yang menangani industri. Urusan teknologi, juga ada instansi yang menangani pengembangan teknologi. Sedangkan untuk hal seperti registrasi dan identifikasi kendaraan dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen, dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas, UU memberikan peran kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Biar gampang, bayangin kamu sedang naik motor di jalan. Kalau SIM dan identitas kendaraan, ada urusan registrasi dan identifikasi. Kalau kamu melanggar aturan lalu lintas, ada fungsi penegakan hukum. Kalau suatu ruas jalan perlu diatur karena kondisi lalu lintas berubah, ada fungsi manajemen dan rekayasa lalu lintas. Jadi, polisi memang punya peran besar. Tapi polisi bukan satu-satunya pihak yang mengurus lalu lintas. Nah, sekarang masuk ke bagian yang sering bikin bingung. Kalau semua diatur pemerintah pusat, terus pemerintah provinsi dan kabupaten kota ngapain? Pasal 6 menjelaskan bahwa sebagian urusan dapat diserahkan kepada pemerintah daerah. Untuk provinsi, salah satunya berkaitan dengan sistem lalu lintas dan angkutan jalan pada tingkat provinsi, termasuk jaringan yang melampaui batas kabupaten kota. Provinsi juga punya peran dalam pembinaan dan perizinan perusahaan angkutan umum di tingkat provinsi serta pengawasan pelaksanaannya. Sedangkan Kabupaten Kota menangani sistem lalu lintas yang jaringannya berada dalam wilayah Kabupaten Kota, termasuk pembinaan, perizinan angkutan umum di tingkat tersebut, dan pengawasan. Kalau mau dibuat super sederhana, pemerintah pusat bikin arah dan standar besarnya. Pemerintah provinsi mengurus sistem pada level provinsi. Pemerintah kabupaten kota mengurus sistem dalam wilayahnya. Polisi punya fungsi penting dalam registrasi dan identifikasi, penegakan hukum, manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan lalu lintas. Jadi, ketika kita melihat jalan setiap hari, sebenarnya ada banyak pihak di belakang satu perjalanan yang kita lakukan. Dan menurutku, ini penting untuk kita pahami. Karena ketika kita bertanya, kenapa jalan ini begini? Kenapa aturan ini dibuat?
Atau, kenapa pelanggaran ini ditindak? Kita jadi tahu bahwa lalu lintas bukan sekadar urusan pengendara dan polisi. Ini adalah sebuah sistem dengan pembagian kewenangan antar instansi dan antar level pemerintahan. Jadi, sebelum bilang, ini tugas polisi, atau ini tugas pemerintah daerah, mungkin kita perlu lihat dulu. Masalahnya ada di bagian mana, dan kewenangannya memang ada di siapa? Kalau kamu baru tahu soal pembagian tugas ini, save video ini.